Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Zetira dari Perbankan Syariah E5 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian belajar, proses belajar konsumen, dan jenis-jenis proses belajar konsumen. Langsung saja ke pengertian belajar. Pasti kalian sudah tahu kan pengertian belajar itu apa? Secara singkat, pengertian belajar adalah proses dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Selain itu juga, belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang akan mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku yang relatif permanen. Sedangkan proses belajar konsumen adalah sebuah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan konsumsi yang akan ia terapkan pada perilaku yang terkait pada masa yang akan datang. Jenis-jenis proses belajar. Yang pertama, proses belajar kognitif, yaitu proses belajar yang dicirikan dengan adanya perubahan pengetahuan, di mana membahas bagaimana informasi ditransfer dan disimpan di memori untuk jangka panjang. Yang kedua, proses belajar perilaku. Proses belajar yang terjadi ketika konsumen bereaksi terhadap lingkungan atau stimulus luar. Proses belajar perilaku dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses belajar classical conditioning, yaitu suatu teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup, baik manusia maupun binatang, adalah makhluk pasif yang bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan. Yang kedua, proses belajar instrumental conditioning, yaitu proses belajar terjadi pada diri konsumen yang positif atau negatif karena mengkonsumsi produk sebelumnya. Selanjutnya, konsep operant conditioning. Yang pertama, penguat. Suatu rangsangan yang meningkatkan peluang seseorang untuk mengulang perilaku yang pernah diulangnya. Penguat terdiri dari penguat positif, penguat, dan penguat negatif. Yang kedua, hukuman, yaitu hal-hal negatif atau hal yang tidak menyenangkan yang diterima oleh konsumen. Yang ketiga, kepunahan. Ketika konsumen menganggap bahwa stimulus dari produsen tidak dapat memberikan kepuasan. Yang terakhir adalah shopping, suatu cara dengan membuat keramaian yang menarik perhatian konsumen untuk mendatangi pusat perbelanjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Mafiro dari Perbankan Syariah S semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai generalisasi stimulus dan diskriminasi stimulus. Yang pertama, generalisasi stimulus adalah kemampuan seorang konsumen untuk bereaksi sama terhadap stimulus yang relatif berbeda. Di sini, konsumen akan menerima stimulus yang berbeda-beda dan mereka mampu mengaitkan stimulus yang satu dengan yang lainnya sehingga nanti bisa membuat kesimpulan atau generalisasi dari stimulus tersebut. Pemahaman generalisasi stimulus biasanya diterapkan dalam pemasaran untuk membuat merek atau kemasan. Seperti yang pertama, ada perluasan lini produk. Prinsip ini diterapkan oleh perusahaan dengan cara membuat produk baru yang terkait atau sejenis kepada produk lama dengan merek yang sudah ternama. Contohnya seperti Unilever mengeluarkan sabun Lux cair yang sebelumnya sudah ada sabun Lux batangan. Yang kedua yaitu merek keluarga atau family branding. Konsep ini berdasarkan kepada pandangan bahwa konsumen mampu membuat asosiasi antara merek produk yang mereka sukai dengan produk yang lain atau baru dengan menggunakan merek yang sudah ada. Yang ketiga yaitu
yaitu Retail Private Branding. Prinsip ini diterapkan oleh para pengecer dengan memberikan merek toko kepada beberapa supplier yang belum memiliki nama dan merek untuk dijual. Contohnya, para supplier hero yang belum memiliki nama dan merek merelakan produk-produknya untuk diberi label hero. Yang keempat adalah Me Too Product. Me Too Product adalah suatu konsep yang membuat kemasan mirip dengan kemasan produk pesaing. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan bahwa produknya memiliki citra baik pula seperti produk dengan merek ternama. Yang terakhir yaitu Similar Name. Similar Name adalah suatu konsep yang membuat produk bukan saja kemasannya yang mirip satu sama lain, tetapi juga diberi merek yang sama. Contohnya, sarung cap mangga dengan sarung dua mangga. Berikutnya ada diskriminasi stimulus. Diskriminasi stimulus adalah lawan kata dari generalisasi stimulus. Pada diskriminasi stimulus, konsumen diharapkan bisa mengambil kesimpulan berbeda terhadap stimulus yang mirip satu dengan lainnya. Diskriminasi stimulus biasanya dipakai untuk melakukan positioning dan diferensiasi. Pada positioning, suatu produk atau merek adalah citra, image, atau persepsi konsumen terhadap produk tersebut. Sedangkan pada diferensiasi, pemasar atau produsen berusaha mengkomunikasikan berbagai atribut dari produknya yang berbeda atau yang tidak dimiliki oleh produk lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalid. Saya dari jurusan Perbankan Syariah E semester 5. Di sini saya akan mencoba menerangkan materi tentang observation learning. Observation learning adalah proses belajar yang dilakukan konsumen ketika ia mengamati tindakan dan perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Misal, seorang remaja mengamati model berpakaian artis idolanya. Menurut Peter N. Olson, menyebutkan 3 penggunaan observation learning dalam strategi pemasaran. Yang pertama, menggabungkan respons baru. Model ini bisa digunakan untuk memperkenalkan berbagai pengguna produk-produk baru yang selama ini belum terpikirkan oleh konsumen. Yang kedua, mencegah respon yang tidak dikehendaki. Pada awal 2001, produk Ajinomoto dihebohkan dengan isu haram. Akibat berita tersebut, perusahaan sangat dirugikan penjualannya. Perusahaan menggunakan Deddy Mizwar sebagai brand ambassador untuk memperbaiki brand Ajinomoto. Yang ketiga, memfasilitasi respons. Konsumen mungkin telah mengenal suatu produk dan bagaimana menggunakan produk-produk tersebut. Namun konsumen belum tertarik membeli dan menggunakan produk. Model ini bisa digunakan untuk memperagakan produk sehingga menjadi daya tarik konsumen untuk bisa meniru model tersebut. Di sini model berfungsi sebagai fasilitator respon konsumen. Terima kasih. Semua materi telah disampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum menutup video kali ini, kami dari kelompok 5 mengajak teman-teman semua untuk melawan virus corona dengan cara Taati aturan pemerintah, tetap memakai masker, selalu cuci tangan, dan tetap di rumah saja.